Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan film Kyokara Orewa episode ketiga. Bagi kalian yang belum nonton episode sebelumnya, kalian bisa cek link video di deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pada awal episode ketiga ini, kita ditunjukkan dengan Riko yang melihat Mitsuhashi sedang membaca buku komik. Karena kelas mau dimulai, Riko mengajak Mitsuhashi untuk segera berangkat. Namun Mitsuhashi malah kesal dengan Riko karena mengganggunya membaca. Mereka pun bertengkar dan Riko memarahi Mitsuhashi karena membaca komik tanpa membelinya. Tidak lama kemudian, pemilik toko datang. Awalnya Riko senang karena dia mengira pemilik toko akan memarahi Mitsuhashi. Namun ternyata pemilik toko ini malah akrab dengan Mitsuhashi. Melihat itu, Riko kesal ya, dan dia memilih untuk pergi. Di sisi lain, ternyata Imai dan Tanigawa memperhatikan Riko sejak tadi. Lalu Imai menghampiri Riko. Di sini, Imai menembak Riko ya, namun Riko menolak dengan alasan sudah ada pria yang dia suka. Imai mencoba menebak siapa pria yang Riko suka. Dia menebak namun tebakannya salah semua. Awalnya Imai tidak mau menanyakan tentang Mitsuhashi. Namun karena jawaban Riko yang tidak pasti, akhirnya Imai menanyakan apakah Mitsuhashi orang yang dia suka. Riko pun menjawab dengan bahagia. Karena hal itu, Imai sedih ya. Karena orang yang disukai Riko ternyata adalah Mitsuhashi, di mana Mitsuhashi ini adalah rivalnya. Dia melemparkan batu untuk melampiaskan kesedihannya. Namun secara tidak sengaja, lemparannya mengenai siswa dari SMA Akeisha, di mana SMA Akeisha adalah sekolah preman terkuat di film ini. Berpindah ke atas jembatan, Imai yang sedang kesal, dia akan melawan dua siswa dari SMA Akeisha. Imai menjatuhkan musuhnya dengan mudah. Namun ada satu anak dari Akeisha yang berhasil kabur. Dia kabur ke sekolahnya dan melaporkan pada bosnya, yaitu Satoshi. Mendengar temannya ditinggal, Satoshi marah dan langsung menghajarnya. Satoshi menyuruh anak buahnya untuk mencari Imai dan membawanya ke sini. Namun di sini, Sagara yang merupakan wakil ketua, dia berinisiatif menawarkan diri untuk mencari Imai. Sagara yang melihat Satoshi sedang kesal, dia pun mengajaknya pergi untuk mencari makan. Beberapa saat kemudian, Tanigawa didatangi para siswa dari SMA Akeisha, lalu dia dipukuli oleh Sagara. Untungnya Imai datang untuk menolong Tanigawa. Kemudian, Sagara mengajak Imai untuk berduel di tempat lain. Saat di tengah perjalanan, Sagara dengan liciknya, dia memukul Imai dari belakang dengan sebuah kayu. Imai yang terluka, dia dapat dengan mudah dikalahkan oleh Sagara. Sagara merasa senang karena bisa menghajar Imai. Namun tiba-tiba, Mitsuhashi berhasil mengalahkan Sagara dengan cara unik seperti biasa. Kemudian Mitsuhashi menghajar ketiga teman Sagara yang lain. Tidak lama kemudian Imai bangkit dan dia berterima kasih pada Mitsuhashi karena telah ditolong. Namun ternyata, para siswa Akeisha yang lain sudah datang dengan dipimpin oleh Satoshi dan mengepung mereka berdua. Satoshi menanyakan siapa yang telah mengalahkan Sagara. Lalu Imai menjawab kalau dirinya lah yang telah mengalahkan Sagara. Tujuan Imai berbohong agar Mitsuhashi bisa lari. Namun Mitsuhashi ini tidak bisa membaca maksud dari Imai ya, dan Mitsuhashi malah mengaku kalau dia yang mengalahkan Sagara. Mitsuhashi dan Imai malah berdebat. Kemudian saat Satoshi lengah, Mitsuhashi langsung memukul wajahnya. Namun pukulannya Mitsuhashi tidak membuat Satoshi bergerak sedikit pun. Mitsuhashi panik, lalu dia membohongi mereka agar bisa kabur. Mereka memang sempat berhasil kabur. Namun tidak lama kemudian, mereka dikepung dan ditangkap oleh para siswa Akeisha. Untungnya polisi datang dan membuat para siswa Akeisha kabur. Imai dan Mitsuhashi lari dari kejaran polisi dan mereka sampai di gang buntu. Karena Mitsuhashi tidak mau ditangkap polisi ya, dia mengumpankan Imai dan mendorongnya ke sungai agar polisi menyelamatkan Imai, dan karena hal itu, akhirnya Mitsuhashi berhasil lolos dari polisi.
Sedangkan di sisi lain, Satoshi tiba-tiba oleng karena efek pukulan dari Mitsuhashi tadi. Dan karena hal ini, akhirnya dia sadar bahwa Ishibashi dan Yoshimura yang sebenarnya mereka cari adalah Mitsuhashi. Esok harinya saat di atap sekolah, Mitsuhashi ini pusing ya, karena sudah mencari masalah dengan SMA Akeisha. Tidak lama kemudian, Pak Parman datang untuk menghibur Mitsuhashi. Dia menyuruh Mitsuhashi untuk menceritakan masalahnya. Namun saat Mitsuhashi bilang bermasalah dengan SMA Akeisha, Pak Parman ini kaget ya. Dan terlihat sepertinya dia juga takut. Namun agar terlihat keren di depan muridnya, Pak Parman bilang akan membantu Mitsuhashi. Dan Pak Parman juga menunjukkan gaya khasnya. Kemudian saat pulang sekolah, Riko menghampiri Mitsuhashi untuk mengajaknya membeli DVD lagu di toko. Namun Mitsuhashi menolak dan menyuruh Riko untuk segera pulang ke rumah. Sebenarnya di sini Mitsuhashi takut ya, jika Riko bersamanya, dia juga akan terseret masalah dengan SMA Akeisha. Sedangkan di sisi lain, para siswa Akeisha yang dipimpin oleh Sagara, mereka memukuli siswa dari SMA Nayo dan bertanya di mana Mitsuhashi. Untungnya di saat itu juga, Kyoko datang untuk menyelamatkan anak tersebut. Kyoko mengejar anak buah Sagara dengan sangat barbar. Namun saat dia mau memukul Sagara, Sagara menghentikan pukulan Kyoko dengan sangat mudah. Dan secara kebetulan, itu datang dan dia melihat Kyoko yang terlibat dalam perkelahian pria. Sementara itu, saat Kyoko melihat itu, sifatnya langsung berubah kalem ya. Mereka pun langsung pergi dan mencuekin Sagara. Lalu Sagara bertanya pada Ito, di mana Mitsuhashi? Mendengar itu, Ito langsung berhenti dan menyuruh Kyoko untuk pergi terlebih dahulu. Saat Ito sedang berbicara dan mau berbalik badan, ternyata Sagara sudah membawa kayu dan dia langsung memukul kepalanya Ito. Ito yang masih lemas karena dipukul, dia dapat dengan mudah diajar oleh Sagara. Lalu Sagara pergi untuk menemui teman-temannya dan dia membanggakan dirinya karena telah mengalahkan Ito. Akan tetapi dia tidak tahu kalau Ito mengikutinya dan Ito membalas Sagara dengan memukulkan kayu ke kepalanya. Ito dengan seorang diri, dia melawan para siswa dari SMA Akeisha. Saat Ito mengejar para siswa Akeisha, tiba-tiba dari belakang, Sagara memukul Ito dengan sebuah botol. Walaupun terluka parah, Ito masih bangkit dan bahkan dia bisa mengalahkan Sagara. Akan tetapi tidak lama kemudian Satoshi datang. Karena itu terluka, dia dikalahkan dengan mudah oleh Satoshi. Saat Satoshi mau memberikan pukulan terakhirnya, Ito bangkit dan menyerang balik Satoshi. Saat melihat Ito yang sudah terluka parah, Sagara menawarkan dirinya untuk menggantikan Satoshi menghabisi Ito. Satoshi pun pergi dan menyerahkan Ito pada Sagara. Ito diajar habis-habisan oleh Sagara. Tidak lama kemudian, Kyoko ditangkap oleh anak buahnya Sagara. Sagara menyuruh Ito untuk bersujud jika ingin Kyoko selamat. Karena tidak ada pilihan lagi, Ito terpaksa bersujud. Namun di saat itu juga, Mitsuhashi datang dan dia langsung menerjang Sagara dengan tendangannya. Beberapa saat kemudian, Imai juga datang untuk membantu. Sagara yang panik, dia memilih untuk kabur. Mitsuhashi pun mengejarnya. Sedangkan Ito dan Imai, mereka akan mengurus anak buahnya Sagara. Ito yang sebelumnya terluka, dia mendapatkan kekuatan dari Kyoko. Mari kita saksikan cara Kyoko memberikan kekuatan pada Ito. Mitsuhashi mengejar Sagara, lalu Sagara bersembunyi dan dia sudah menyiapkan besi untuk melancarkan serangan kejutan. Namun ternyata, Mitsuhashi sudah tahu rencana Sagara dan dia menyerang Sagara dari belakang sampai membuatnya pingsan. Untuk masalah cerdik, tentu saja ya, Mitsuhashi ini lebih cerdik. Oh my god! Wow! Setelah itu, Mitsuhashi menemui Ito dan Imai di sebuah gudang. Namun di saat itu juga, Satoshi berhasil menemukan mereka dan Satoshi mengajak Mitsuhashi untuk berduel 1 lawan 1. Tidak lama kemudian Riko datang bersama dengan ayahnya dan ayahnya Riko akan menggantikan Mitsuhashi untuk melawan Satoshi. Awalnya saya mengira ayahnya Riko ini kuat ya, namun ternyata dia dikalahkan hanya dengan 1 pukulan. Benar-benar gigi, nggak guna. Setelah kejadian yang nggak penting tadi, akhirnya duel Satoshi melawan Mitsuhashi dimulai.
Saya tidak menyangka ya, walaupun Mitsuhashi tidak pakai cara licik seperti biasa, dia bisa mengimbangi Satoshi. Akan tetapi di saat seru-serunya pertarungan, Pak Parman dan para guru yang lain datang dengan seragam yang lumayan keren, dan mereka akan membantu Mitsuhashi. Namun konyolnya di sini, ada guru yang menelpon polisi, sehingga mereka semua panik jika tertangkap dan terpaksa mereka kabur. Dan karena hal itu, pertarungan pun berakhir. Esok harinya di atap sekolah, Mitsuhashi dan Ito sedang membahas nasib mereka ke depannya karena telah membuat masalah dengan SMA Akeisa. Tidak lama kemudian, Riko datang dan dia memberitahu SMA Akeisa sudah diamankan oleh polisi. Mendengar itu, Mitsuhashi dan Ito lega ya, karena untuk sementara waktu, mereka tidak akan melawan SMA Akeisa. Dan dengan ini, film Kyokara Orewa episode 3 berakhir. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, dan sampai bertemu lagi ya di episode keempat nanti.